Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga kurofat dari para balui Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih saja ada orang yang tidak suka dengan kinerja pemerintahan yang ada di Indonesia, saudara. Orang tersebut mengaku sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak suka dengan sistem pemerintahan atau aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya curiga orang ini ingin menjadi pengkhianat bangsa atau gimana, saudara? Ya. Bahkan orang ini mengancam ingin menggulingkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan juga kabinet-kabinetnya, saudara. Ya. Bahkan ada juga seorang emak-emak yang tidak suka dengan kepemerintahan Bapak Joko Widodo dulu, saudara. Ini orang-orang yang tidak suka dengan sistem pemerintahan atau sistem kepemimpinan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mendingan orang-orang seperti ini, saudara, kalau kata saya, ini harus ditangkap satu persatu, kita jebloskan sama-sama di penjara. Karena apa? Hanya tebar provokasi, saudara. Tebar provokasi, tebar kebencian, tebar caci maki, saudara. Walaupun negara kita ini negara demokrasi, kita bebas mengutarakan pendapat, tapi bukan dengan cara menghina kepada orang lain, bukan dengan cara memprovokasi kepada orang lain, bukan dengan cara mendoktrin kepada orang lain untuk membenci kepada sistem kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, saudara. Ya, kita lihat bersama-sama, saudara, ya. Ini ada cuplikan video dari orang yang ingin menggulingkan pemerintahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka beserta kabinet-kabinetnya, saudara. Kita tonton bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Front Persaudaraan Islam atau FPI dan sejumlah organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam menggelar aksi demonstrasi bertajuk Aksi Reuni Akbar 411. Dalam aksi tersebut, ada momen menarik yang terjadi. Seorang aktivis bernama Niko Slelahi berani mengancam Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi dalam 100 hari ke depan, maka jangan salahkan mereka akan menggulingkan Prabowo beserta jajarannya. Nah, aduh, mungkin ini orang pertama ya yang berani mengancam Prabowo ya, guys. Kau membuat kami buah. Bangsa ini sudah hancur. Bangsa ini sudah hancur. Kalian tak mencintai kami juga, Prabowo. Saksikan ini, Pak Prabowo. Itu ngapain dia melompat-lompat? Yang punya itu nanti cuma ikut pikir kena sengsara. Yuk. Bentar. Kita ingetin sekali lagi kepada para polisi. Ingat ya, tugas Anda itu adalah mengayomi masyarakat, bukannya mendorong kami. Ya, tolong dipisah lagi tupoksi kalian, biar kalian lebih sadar. Saya menuntut, saya sebagai rakyat tidak rela kalau 1,2 hektar untuk seorang Jokowi yang pada saat menjadi presiden tidak mempunyai prestasi apapun, hanya menyusahkan. Nah, itu dia, saudara. Ada yang mencoba untuk menggulingkan Bapak Prabowo Subianto. Mungkin ini orang pertama ya, saudara, yang berani mengancam kepada Bapak Presiden kita, ya. Astagfirullahaladzim. Pak Prabowo, videonya ada, ya. Videonya ada itu, Pak Prabowo. Itu sebagai bukti suatu ancaman
Ya, saya berkali-kali mengatakan apa? Orang-orang yang di bawah komando dari Rizik Syihab, ya, beserta antek-anteknya, yang ada hanya apa? Yang ada hanya ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan pernah mengenal apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Yang ada di pikiran mereka hanya kepentingan politik semata. Yang ada di pikiran mereka hanya kepentingan golongan mereka sendiri, tanpa mementingkan, tanpa memikirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka, tanpa memikirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, tanpa memikirkan orang yang berbeda pandangan dengan mereka, tanpa memikirkan orang yang berbeda pikiran dengan mereka, saudara. Kalian sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, coba saya mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian mau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, masyarakatnya dipecah belah oleh para imigran-imigran Yaman seperti Rizik Syihab dan antek-anteknya? Apakah kalian mau? Aksi 411, aksi 212. Kalau kalian pengen tahu, kalau kalian bertanya kepada saya apa pendapat saya, tidak ada faedahnya sama sekali untuk masyarakat di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena isinya tebar provokasi, tebar doktrin, dan tebar ujaran kebencian, bahkan hinaan, bahkan memecah belah umat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Paham kalian? Apa faedahnya coba? Mereka selalu mengagung-agungkan nasab. Mereka selalu mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad. Tapi kelakuan persis mirip kayak Dajjal, kalau kalian pengen tahu. Emang seperti itu kenyataannya. Oh, saya ini berbicara berdasarkan bukti loh. Saya ini berbicara berdasarkan data loh. Ya, saya tidak akan berani berbicara omong kosong. Ya, saya tidak akan berani berbicara omong kosong. Mereka berteriak-teriak katanya Neo PKI bangkit, Neo PKI bangkit, tapi kelakuan mereka mirip seperti orang-orang PKI. Saya katakan kayak gitu. Kok Gus Denny berani berbicara seperti itu? Saya berdasarkan bukti. Kelakuan mereka itu mirip seperti orang-orang PKI, kalau kalian ingin tahu. Betul ya, yang disampaikan oleh Abah Nuril tuh. Waktu beliau melaksanakan podcast dengan Gus Fuad Pleret pada saat itu. Apa kata Abah Nuril? Kata Abah Nuril mengatakan, FPI, HTI itu adalah PKI dari Yaman, katanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, emang kenyataan seperti itu. Kelakuannya mirip seperti orang-orang PKI. Kejamnya mirip seperti orang-orang PKI. Ya. Orang-orang seperti HTI, seperti FPI itu ingin mendirikan ideologi khilafah. Berarti otomatis kalau mereka ingin mendirikan ideologi khilafah, berarti mereka ingin menghapuskan ideologi Pancasila, saudara. Betul tidak coba? Mereka mengaku-ngaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, seolah-olah bertamengkan agama, saudara. Tapi apa? Agama oleh mereka dibentur-benturkan dengan budaya yang ada di Nusantara, saudara. Biadab yang kayak gitu. Sebenarnya saya itu tidak mau marah-marah kayak gini, ya. Saya itu jengkel, ya, dengan pernyataan-pernyataan orang-orang FPI, orang-orang HTI gitu ya. Jengkel saya. Jadi mereka itu merasa mereka itu yang paling suci. Yang tidak sependapat dengan mereka, mereka musyrikan, mereka kafirkan. Itu loh. Mereka sirikan. Bahkan orang yang lagi mementingkan budaya, mereka sirik-sirikan, mereka musyrik-musyrikan, saudara. Itu karena apa? Tidak sepemahaman dengan mereka.
Ya mau bagaimana kita sepaham dengan mereka? Orang budaya yang dibawa oleh mereka itu budaya Yaman, sedangkan kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, otomatis budaya yang melekat di dalam tubuh kita adalah budaya Nusantara, saudara. Ya. Bukan budaya Yaman. Paham kalian? Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, itu banyak budaya, saudara. Selalu terjaga budayanya, selalu terjaga adat istiadatnya, selalu terjaga tata keramanya, selalu terjaga adab dan akhlaknya, saudara. Selalu terjaga perbedaan pendapatnya. Tapi setelah orang-orang imigran Yaman datang ke Nusantara, hanya ujung-ujungnya mengobok-obok budaya dari Nusantara. Paham kalian? Walaupun kalian mengatakan tapi nggak boleh dipukul rata, katanya. Jangan dipukul rata dong. Kita Habib, dia Habib, saya Habib, itu Habib. Habib saya dan Habib itu berbeda. Nggak bisa. Selama mereka tetap mengaku sebagai cucu dari baginda Nabi Muhammad SAW, tetap akan saya pukul rata. Paham? Kecuali mereka tidak mengaku lagi sebagai cucu Nabi Muhammad. Tidak jadi masalah. Itu. Tapi kalau mereka masih mengaku cucu Nabi Muhammad, gua pukul rata lu. Ngomong katanya, jangan dipukul rata, kita Habib berbeda. Habib yang keturunan Fakih Mukodam dengan Habib yang keturunan si Alwi itu berbeda. Sekarang saya mau tanya, jalurnya ke Ubed enggak? Kalau sama-sama ke Ubed ya sama aja. Balui-balui keneh. Gimana kalian ini? Jadi saudara, ya, saya hanya sekedar memberitahu nih kepada warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian bangkitlah, ya. Kalian bangkit, kalian bersinergilah. Dengan siapa? Dengan aparatur pemerintah, dengan kepolisian Republik Indonesia, dan juga dengan Tentara Nasional Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib bersinergi, saudara. Karena apa? Yang bisa melindungi kita di negara kesatuan Republik Indonesia, ya 3 itu, saudara. Ya, tetap saja ada apa-apa, kita pasti datang ke unsur aparat pemerintahan. Atau kadang kita datang kepada kepolisian Republik Indonesia, atau kita datang kepada Tentara Nasional Indonesia. Tetap saja, saudara, kita membutuhkan kepada ketiga pilar ini, saudara. Makanya saya mengatakan apa? Harus bersinergi, ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian mengikuti orang-orang FPI, aduh, saya katakan ini, TNI aja dia hina, polisi aja dia hina. Kalau kalian pengen tahu, aparat pemerintah saja dia hina. Kayak gitu, kalian mengikuti, kalian tinggal di NKRI. Masa mau mengikuti orang-orang macam mereka sih? Hah? Ada videonya di laptop saya kok, ada videonya. Kalau mereka tidak terima dengan ucapan saya, akan saya setelkan videonya. Tinggal datang ke saya, akan saya setelkan videonya. Ini loh bukti. Kalau orang-orang FPI itu menghina kepada TNI, ini loh bukti. Orang-orang FPI kalau menghina kepada kepolisian, ini loh bukti. Orang-orang FPI menghina kepada aparatur sipil negara. Ini loh bukti kalau orang-orang FPI menghina kepada pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak saya buktinya, saudara. Dan itu bukan hanya orang-orang FPI, bahkan petinggi-petinggi FPI, saudara, yang menghina itu. Menghina, melecehkan, merendahkan, saudara. Mereka bertamengkan agama. Mereka katanya mengatasnamakan warga. Tapi warga yang mana? Hah? Saya sebagai warga di negara kesatuan Republik Indonesia, saya tidak pernah merasa terwakilkan oleh golongan FPI. Paham? Nggak pernah saya terwakilkan. Karena saya dididik dari kecil sampai sekarang, ya. Saya dididik harus bersinergi dengan pemerintah, harus bersinergi dengan TNI, dan harus bersinergi dengan polisi. Makanya saya kasih tahu kepada kalian, warga negara kesatuan Republik Indonesia, harus bersinergi kepada ketiga pilar tersebut. Ya.
Nah, kita kembali lagi kepada orang yang ingin menggulingkan Bapak Prabowo Subianto. Inilah didikan dari orang-orang FPI, ya. Kurang ajar kalian itu. Seolah-olah kalian itu yang paling suci, seolah-olah kalian itu yang paling benar, padahal kalian itu orang-orang munafik, ya. Mengaku anti penistaan agama, tapi apa? Orang yang menistakan agama kalian dukung. Paham? Munafik kalian ini, ya. Nah, semoga bermanfaat ya, dan semoga sampai kepada Bapak Prabowo Subianto ini. Untuk Bapak Prabowo Subianto beserta jajarannya, orang-orang yang di bawah komando sama Rizik Syihab, beserta Rizik Syihab-nya sekalian, kalau pulang nanti dari umroh, mendingan ditangkap aja lah, jebloskan kepada penjara itu. Buat apa gitu loh? Yang ada malah ngotor-ngotori NKRI, kalau kata saya itu. Malah jadi sampah masyarakat itu mereka. Menebarkan caci maki, menebarkan kebencian, menebarkan doktrin, menebarkan provokasi, ya. Mereka mengaku front persaudaraan Islam tapi tidak bisa, ya, saling merangkul sesama umat Islam. Kita manusia berbeda pendapat wajar dong, paham? Tapi bukan berarti harus saling menjatuhkan. Kalian sebagai front persaudaraan Islam harusnya kalian itu merangkul yang berbeda pendapat dengan kalian. Bukan malah kalian hina, bukan malah kalian caci maki, bukan malah kalian jelek-jelekin. Paham kalian? Ya. Jadi seperti itu saudara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.